karena jadwalnya itu ternyata bentrok di mana-mana ya. Jadi mau nggak mau kita ambilnya di malam hari saja. Tapi yang offline tetap offline, kecuali saya ada pemberitahuan lebih lanjut. Nah, untuk absensi ini, kalau untuk mempersingkat waktu, ini sudah saya absenkan semua. Jadi saya tunggu sekitar 5 menit ya. Kalian cek sih absen kalian apakah sudah masuk apa belum. Ya. Oke, silakan dicek dulu.
Ya, oke. Bagaimana? Ada masalah dengan absensi? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Ini saya lihat di chat juga kosong, berarti saya anggap tidak ada masalah ya. Oke. Ya, ini karena sudah 8:30 kurang ya. Oke, jadi saya langsung aja mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebentar. Oke. Wordpad saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Terlihat ya. Oke. Ini karena kalian sudah melewati UTS untuk Jakom ya, berarti kita nanti akan materinya sedikit sekali dan kita hanya akan di project. Nah, karena ini ada kelas B dan saya lupa hari apa tuh kemarin hasilnya ya. Kemarin tuh ada kelas offline, jadi kelas B harusnya sudah mendapatkan materi ini. Ya. Tapi kemarin ada beberapa hal yang terus terang saya cukup lupa untuk memberitahukan ya. Nah, ini untuk projectnya, oke, saya lihat dulu ya. Nah, projectnya tuh intinya ada membuat berbasis menggunakan virtualisasi. Oke, intinya ini aja sebenarnya. Nah, untuk detailnya atau lebih tepatnya yang patut kalian persiapkan, yang pertama sudah ya. Tentu saja kalian harus menyediakan laptop atau desktop ya, monggo. Atau mungkin di lab juga silakan. Ya. Terus yang kedua, kalian harus menginstal VMware atau ini kita sebut dengan istilah virtualisasi. Nah, tentu saja untuk VMware ini karena berbayar, maka saya sudah menyiapkan versi pacurannya. Nah, itu sudah saya berikan ke asisten lab ya. Jadi saya minta untuk format ABC bisa menghubungi asisten praktikum main ya, atau kalian praktikum untuk minta untuk membagikan installer dari VMware ya. Kalau ada masalah nanti silakan kontak saya lewat WA aja. Oke. Nah, jangan menggunakan VirtualBox ya, karena standar kita adalah menggunakan VMware. Dari pengalaman saya, VMware itu untuk virtualisasi itu lebih cepat dan lebih kompatibel daripada VirtualBox versi berapapun juga. Ya. Oke, ini nanti kalau ada waktu, saya juga akan upload VMware versi pacuannya ke Kulon ya. Tapi ini karena prodi informatika lagi sibuk akreditasi, jadi saya masih sulit menyediakan waktu untuk menguploadnya ya. Ini kita lihat aja. Oke, terus yang ketiga, ini adalah kebutuhan memori, langsung saja ya. Memori untuk sistem memori ya, itu saya sangat sarankan untuk Windows 64 bit
kalian harus mempunyai minimal itu ada 8 GB. Untuk Windows 32 bit, maka kalian minimal menjaga 4 GB. Ini sebenarnya tidak bisa ditawar kalau saya pribadi ya. Karena kita tahu bahwa sistem operasi itu banyak memakan sistem memori, walaupun tidak dipakai. Umumnya kan dicadangkan. Oke. Tapi kalau misalnya nggak punya ya nggak apa-apa, tapi masih jalan. Hanya saja nanti akan istilah kalian tuh nge-lag lah ya. Atau kalau zaman saya bilang lemot, pelan. Ya, jadi jalannya ngeden-ngeden. Oke. Untuk media penyimpanan, saya sangat sarankan menggunakan SSD, baik yang SATA maupun yang M2. Ya. M2 lebih bagus ya, tapi saya nggak tahu spek laptop atau desktop kalian, jadi saya ambil yang standar rendah aja yaitu SATA ya. Kalau punya M2 jauh lebih bagus. Nah, kalau kalian masih menggunakan HDD, maka sebaiknya kalau saran saya itu kalian adalah jangan digunakan untuk virtualisasi ya. Ini dari pengalaman saya sendiri. Ya. Gunakan FD atau flash disk untuk menyimpan cache dari virtualisasi ya. Nah, kenapa saya bilang begini? Karena HDD itu mempunyai kecenderungan, ya memang dari sononya ya secara alamiah, itu mempunyai kecenderungan akan lebih lambat apabila mengakses atau membaca atau menulis lebih dari satu file pada saat yang bersamaan. Sedangkan virtualisasi itu condongnya adalah kita akan membaca atau menulis banyak file pada saat bersamaan. Itu kita hanya bicara cache-nya ya, atau sistem operasi yang kalian virtualisasi. Belum sistem operasi di laptop atau desktop kalian sendiri ya, sistem operasi aslinya. Itu kan juga membutuhkan media penyimpanan. Nah, karena itu gunakan flash disk. Tentu yang flash disk ini maksud saya itu adalah flash disk USB 3 ya. Nah, USB 3.0 ini juga percuma kalau kalian pertama colok di slot USB 2 di laptop di desktop, itu sama saja bohong ya. Lebih baik gunakan hard disk. Dan yang kedua, kalian hanya mempunyai flash disk yang harganya sekitar 80 ribuan untuk 16 GB ya. Itu ya biasanya pakai merek Toshiba biru apa putih ya. Terus saran saya jangan digunakan, itu lebih pelan daripada hard disk ya. Tapi kalau kalian punya flash disk yang bagus, ya, yang harganya sekitar setengah jutaan lah ya, setengah jutaan untuk kelas 64 GB. Nah itu akan jauh lebih cepat daripada hard disk ini ya. Bahkan kalau kalian colok ke USB 3.0 atau 3.1 itu bisa menyamai atau melebihi SSD yang versi SATA. Nah, sekali lagi, ini bukannya tidak boleh. Boleh menggunakan HDD, tapi siap-siap lemot. Ya. Jadi jangan banyak ngeluh ya kawan ini HDD. Oke. Terus yang keenam, kalian download sistem operasi GliOS ya. Kita nggak pakai Ubuntu ya, GliOS. Nah, untuk modul GliOS itu ada di modul praktikum. Nah, saya nggak tahu kalian minta apa enggak Astra ya. Jadi untuk tahun ini modul praktikum Jarkom ya.
Jadi di tahun ini untuk modul praktek Jacom itu sudah saya update supaya memuat modul OS ya. Tunggu bisa dibaca di situ lengkap. Kalau kalian males baca ya bisa di YouTube banyak sekali, nggak masalah kalau itu sih. Nah, ini yang kemarin saya lupa memberitahukan di kelas B ya. Jadi kalian kerjanya kelompok ya. Kerja kelompok. Saya standar kita itu adalah 2 orang ya. Kalau melihat jumlah siswanya, harusnya sih genap ya, harusnya sih masuk. Tapi saya nggak tahu di lapangan bagaimana ya. Nah, apabila ada yang tidak di bagian Teams ya, atau kalian hanya sendirian, lain tidak dapat ya, silakan hubungi saya aja. Nanti kita lihat ya. Harusnya sih genap ya, tapi ya nggak tahu lah. Oke. Terus yang berikutnya, nah, ini tadi ini. Oke. Kayaknya udah ya. Ini bisa deh. Ya beda ya. Project. Ya, nomor 2. Kalian persiapkan presentasi versi project ya, untuk nilai UAS ya. Jadi nanti kita lihat nanti ya di pelaksanaannya bagaimana. Tapi untuk project ini itu nanti ada kemungkinan untuk 3 atau 4 pertemuan kalian akan melakukan presentasi dan itu langsung menjadi nilai UAS ya. Nah, UAS-nya sendiri, waktu UAS-nya sendiri hanya untuk remedi nilai kalau ada ya. Kalian ini dari pengalaman tahun lalu atau 2 tahun yang lalu aja ya, itu umumnya mahasiswa itu membuat proyeknya itu mepet-mepet. Sekitar seminggu sebelumnya udah bagus itu, kadang 2-3 hari. Nah, itu banyak masalah yang terjadi. Ingat ya, kita akan membuat server menggunakan virtualisasi. Ini sebenarnya tidak ada patokannya atau panduan secara baku yang 100% pasti bisa jalan. Tidak mungkin. Kenapa begitu? Karena kebetulan laptop desktop kalian ya, itu spesifikasinya kan pasti berbeda-beda, baik prosesor, memori ya, atau mungun mereknya, dan bahkan memakai arsitektur yang berbeda. Dipakai misalnya Apple M1. Itu sekali lagi untuk kenapa saya tidak menganjurkan menggunakan Apple dari dulu, itu adalah masalah kompatibilitas ya. Ini saya tambahkan deh. Ya, untuk kebutuhan sistem sebisa mungkin jangan menggunakan Apple M1 atau MQ. Ini pengalaman dari mata kuliah Jakomsti 1 tahun ke tahun yang lalu juga loh. Ada masa yang menggunakan Apple M1 atau M2, MQ. Itu bermasalah di poin nomor 2 ya, virtualisasi. Pertama, karena tahun lalu ya, saya belum ngecek yang tahun ini, tahun lalu dan 2 tahun yang lalu itu untuk Apple M1 itu tidak bisa menjalankan VMware, pasti error. Ada produk VMware khusus Apple namanya VMware Fusion ya. Alternatif virtualisasi VMware Fusion. VMware Fusion ini memang dirancang untuk produk Apple M1 atau M2 ya. Biasanya enggak sih, dirancang untuk produk Apple supaya bisa menggunakan virtualisasi. Tetapi tahun lalu itu juga tidak jalan.
version-nya ya. Tahun lalu itu emang Apple M1 masih tergolong baru, jadi saya masih maklum lah ya. Nah, saya nggak tahu yang tahun ini ya. Jadi kita lihat nanti. Ingat VMware Fusion ini berbayar ya. Jadi saya tidak mencari cracknya karena standar kita itu adalah menggunakan tambahin deh arsitektur x86 ya, bukan arsitektur ARM yang digunakan oleh Apple M1 atau X. Kalau kalian masih kepaksa menggunakan Apple M1 dan menggunakan VMware Fusion, harap diperhatikan untuk ISO atau ISO atau image dari ClearOS sendiri. Jangan download yang x86 ya, tapi download yang ARM. Nah, saya tidak menjamin yang ARM itu juga jalan di VMware Fusion. Nah, itulah repotnya menggunakan Apple M1 M2 ya. Oke, kembali ke syarat project. Nah, tadi sampai sini ya. Ya, jadi UAS-nya saya lagi itu basis project, ya. Sehingga kita tidak menerapkan satu hari untuk UAS ya. Kita akan presentasi bagaimana kalian membuat sistemnya. Nah, apa software yang dibuat untuk dipresentasikan? Nah, itu nomor 8. Ada ya. Yang dinilai ya. Instalasi ClearOS. Harus bisa masuk ke dashboard-nya. Satu. Yang kedua adalah WordPress jalan. Ya, kita menginstal WordPress ya. Yang ketiga, FTP jalan. Oke. Tiga ini aja cukup deh. Dari pengalaman saya ini tahun lalu ya, tuh ada aja yang masih dapat E ya, nggak lulus karena mengerjakan ininya ini mepet-mepet. Sekali lagi, jangan mepet ya. Jangan seminggu sebelumnya kalian baru mencoba. Jangan, saya sangat sarankan jangan. Kalau bisa sih sekarang ya, kalian download dulu minimal ClearOS atau kalian tanya Aspak untuk meminta VMware versi paculannya. Kalau misalnya Aspaknya nggak punya apapun alasan, bisa kontak saya dari Kokomat ya. Ini saya kasih. Oke. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan tidak? Oke. Saya anggap tidak ada pertanyaan ya. Raisen dulu. Halo? Yang mau tanya, langsung aja, nggak usah raisen kelamaan. Selamat malam Pak, saya Divya, izin bertanya. Iya Mbak Divya. Untuk presentasi itu presentasi di kelas atau kita membuat video presentasi gitu? Presentasi di kelas tau yo, masa video. Jadi kalian ini presentasinya itu live bukan video. Jadi kalian begitu presentasi, kalian tuh menjalankan yang saya minta di sini, ya. Menjalankan OS ya, dijalankan, jalankan WordPress, jalan FTP, jalan. Ya, itu aja. Ya. Ini sebenarnya ada D dan E, tapi nanti saya lihat dulu waktunya cukup apa enggak. Karena pengalaman tahun kemarin masih ada aja yang nggak lulus. Ya. Harusnya ini mudah sekali ya. Mudah pakai sekali, YouTube banyak loh. Ya. Nah, jangan buat video. Saya lagi jangan buat video, karena tahun lalu dan 2 tahun lalu kita tuh live. Ya. Nah, kenapa saya buat 3 atau 4 pertemuan? Karena terus terang kalau ini ya, 2 orang, kita ada berapa kelas? 48 lah kayaknya ya. Berarti kan ada 48 mahasiswa ada 24 kelompok. 24 kelompok itu kalau satu aja 5 menit, itu kan kalian sudah 120 katanya. 2 jam lah habis waktunya hanya untuk presentasi 5 menit. Ya. Salah satu alasan kenapa saya mengajukan kalian menggunakan SSD di sini ya, supaya kalian nanti pas presentasi di sini itu tidak lama. Ya.
Karena kalau memakai HDD, kalian itu bisa mungkin di atas 5 menit ya, 10 menit itu bisa normal itu. Tergantung kecepatan atau kemampuan laptop kalian bagaimana. Ingat, sekali lagi, untuk supaya virtualisasi ini jalan, ini harap diikuti saat ini ya. Ada memori dan media penyimpanan. Kalau prosesor, hanya untuk tugas ini saja, itu kira-kira dual core cukup lah. Kalian pakai core i3 atau i3 itu nggak masalah. Ya, nggak terlalu urgent atau penting. Kecuali kita misalnya mau menggunakan banyak sistem operasi untuk keperluan misalnya penetrasi sistem atau hacking ya, hacker. Itu biasanya kita membuat banyak sistem operasi 4 apa 5, nah itu baru prosesor penting. Kita kan hanya menjalankan ClearOS ya, hanya satu, jadi nggak masalah lah. Mau pakai dual core, 2 inti, 4 inti, 8 inti, oke. Nggak masalah. Nah, alhamdulillah kalau kalian punya laptop emang yang kelasnya itu kelas gaming ya, kelas laptop gaming itu biasanya sih syaratnya kepenuhi semua ini. Ya. Jadi masalah tuh kalian beli laptop itu yang di bawah 8 juta atau 7 juta seingat saya itu. Itu biasanya pas-pasan. Dan bahkan umumnya laptop itu tuh nggak ada SSD. Karena itu saya kasih opsi kalian menggunakan flash disk, tapi dengan catatan flash disknya kalian tuh yang benar. Kalau flash disk Toshiba, kalian pakai HDD aja lebih cepat ya. Oke, itu dari penjelasan dari saya Mbak Vivi ya. Ada lagi teman-teman? Iya Pak, Ya. Saya izin Mana? bertanya lagi Pak. Untuk sistem operasinya sendiri itu harus menggunakan ClearOS atau boleh yang lain? Ya, saya kata ClearOS kok nawar. Saya kata ClearOS wajib. Ya, kenapa wajib? Ya, emang tradisi jargon di informatika pakai ClearOS. Saya juga pakai Ubuntu, saya tahu ya. Pemakai kali Linux, kalian bisa belajar hacking gitu. Ya. Tapi tradisi jargon di informatika kalian dengan ClearOS. Ya. Kalian bisa download di ClearOS itu ya, di internet biasa. Sorry, mumpung ingat nih saya baru ingat di semester yang lalu ada salah download image ClearOS ya. Coba bentar, saya buka dulu. Saya tutup share dulu ya. Nah, ini dia. Oke, sudah terlihat ya ClearOS-nya? Ya, klik aja di Google biasa, klik ke sini. Nah, lemot nih di tempat saya internetnya nih, ke jalan-jalan. Benar. Seingat saya sudah upload di kolom untuk ClearOS-nya. Nah, coba lihat. Oh, tidak. Nah, saya cek dulu ya, ini karena setiap tahun berubah ini. Ya, tempat saya lemot internetnya. Kalian bisa coba-coba sendiri kalau yang depan laptop ya, masuk clearos.com. Kayak jalan-jalan ini. Saya nggak bisa praktek. Untuk modulnya yang di praktikum itu sudah yang POS terbaru pada saat dibuat ya. Modulnya itu sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu kayaknya. Awal bulan inilah, awal tahun inilah, Januari atau Februari. Itu masih sangat baru. Ya, sorry.
Saya nggak bisa nunjukin karena internetnya nggak bisa jalan. Nggak tahu kenapa ini. Boleh OS. Ada. Saya nggak tahu tempat kalian ya. Ini bisa juga bukan dari internetnya. Soalnya kita Zoom gamingnya lancar. Bisa juga emang dari ClearOS-nya sih situsnya lagi nggak ada. Atau memang di ISP saya lagi bermasalah untuk koneksi ke luar negeri ya. Kita koneksi ke luar negeri ya, kita nggak pakai jalur IIX ya. Kalau pakai IIX cepet ini. Kita ke luar negeri, jadi jalurnya menyempit. Jalur internetnya ya, menyempit. Oke, kalian coba sendiri ya. Yang pasti jangan pakai yang versi berbayar gitu aja intinya. Pakai yang versi home atau community itu. Tapi saya belum cek aturan community ya sekarang gimana. Yang pasti bisa gratis. Lalu kita pakai versi community itu. Oke, nggak bisa. Ya, macet. Ya, oke, kalian coba sendiri ya di tempat kalian. Download aja tinggalnya gede ya, ukurannya gigabyte ya. Jadi walaupun cuma mungkin 10-20 menit, tapi kan ya kalian download aja sekarang siap-siap. Gitu ya. Terus untuk format ABC itu tolong hubungin Asprak, siapapun juga Aspraknya, terserah kalian ya. Minta itu VMware. Oke, kita kembali ke ini dulu ya. Kembali ke notepad saya. Ya, minta ini VMware ya. Seingat saya yang saya kasih ke Asprak itu VMware profesional. 15 apa 16 saya lupa ya. Saya cek lagi deh. Oke. Minta aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kalian gunakan 15 boleh, kalian 16 boleh. Oke. Tapi jangan di bawah itu, saya nggak nganjurin ya. Karena yang versi 15 aja sudah jadul itu. Sekarang versi 16 dan 17 ya. Kok profesional sih. Station Pro. Nah, ya. Jangan gunakan player. Ada VMware Player itu gratis, tapi hanya bisa satu guest dan kompatibilitas konfigurasinya terbatas ya, nggak seperti yang Workstation Pro. Oke, ada pertanyaan lagi? Mbak Divya udah cukup jelas? Oke, saya sudah cukup jelas ya. Sudah jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Nah, ini saya lagi, tadi sudah saya bilangnya ada D dan E, ada 2 lagi ya. Tapi pengalaman tahun kemarin, saya nggak ingin kalian nggak lulus. Jadi saya turunin lagi jadi 3. Saya mau lihat dulu. Kalau misalnya ada akhir bulan ini kalian bisa menyelesaikan FTP, ya berarti nanti saya tambahkan D atau E itu aja ya. Tapi jangan disengaja. Ya, saya tahu itu kalian sengaja apa enggak. Kelihatan kok ya pas presentasi. Ya. Saya nggak tahu di praktikum kalian diajarkan visualisasi nggak ya. Soalnya ini masalahnya banyak sekali. Ya. Oke, ini saya anggap sudah selesai ya. Sorry. Untuk penjelasan project ya. Sudah selesai untuk kelas A, B, dan C. Saya save dulu deh.
Ini saya misalnya hanya sampai jam 9 ya, saya 10 menit. 2 menit lagi saya mau sedikit, nanti saya lanjutkan besok ya, sedikit refresh tentang Jarkom. Ya. Nah, sudah UTS biasanya itu dilupakan tuh materinya. Oke. Refresh Jarkom. Ya, kemarin yang kelas B sudah kenyang nih. Ya. Dan saya tanya terus sih. Tapi kelas B kemarin itu malu-malu ya. Jadi memang kita main gacha-gacaan. Memang paling enak tuh gacha-gacaan. Oke, saya nggak akan menjelaskan, tapi saya hanya bertanya. Ya dari yang mudah dulu. Apa itu? Apa kepanjangan dari LAN? Ini saya akan panggil ya. Siapa ini? Ini kelihatan kok siapa yang kabur. Oke. Ardian Fajar Widya Putra. Hadir, Pak. Hadir. Apa LAN, Mas? Jangan apa LAN? Oh, lagi di kafe gitu. Makan bakso ini ya. Karya Network. Nomor 2. Apa kepanjangan dari Helat? Mudah sekali. Oke, coba Dava Aulia Rizky Karunia. Dava. Hadir, Pak. Oke. Belan apa, Mas? Wireless local area network. Oh ya betul. Selan nggak apa-apa. 3. Ini yang saya nggak tahu kalian diajari apa nanti. Apa kepanjangan dari gini aja, sorry, belum ini. Apa? Sorry. Nah, bisa main kelas B pada salah nih. Saya tanya. Oh ya, saya nggak apa kelas B yang mana nih, banyak sekali. Oke. Coba Dela Sanda Andrivani. Dela. Nah, pergi makan mie ayam kayaknya. Oke, kita lanjut. Muhammad Rizky. Hadir, Pak. Oke. Cara bacanya ini apa, Mas? Menurut saya Wi-Fi, Pak. Oke. Jos. Ini ya. Karena kemarin kelas B salah. Oke. Terus apa kepanjangan dari Wi-Fi? Safril Isna ini. Hadir, Pak. Tuh. Panjangannya apa, Mas? Wireless fidelity. Fidelity ya, karena Wi-Fi. Oke. 5. Ini enaknya apa? Panjangan dari nah, one. Coba Vanessa Fani Widyastuti. Nah, udah pada ngantuk ya. Oke, lanjut. Muhammad Abdul Aziz. Hadir, Pak. Panjangan apa, Mas? Wide area network, Pak. Iya.
naik sedikit. Apa definisi dari internet? Ya. Mumpung ada kesempatan Google sama si nyari ini ya. Siapa nih? Christian David Adi Prasetya. Ya Pak, hadir Pak. Nah, oke. Internet itu apa sih, Mas? Eh, internet itu jaringan yang bisa apa ya, menyambungkan ke berbagai perangkat gitu Pak. Gimana? Jaringan yang bisa menyambungkan berbagai perangkat. Komputer Pak, lebih ke komputer sih. Komputer. Perangkat juga bisa sih. Ya, gitu Pak. Ya gini aja ya, angkat komputer. Oke lah, 60 bisa ya. Oke, lanjut. Sorry. Topo ini aja. Ada beberapa tuh ya. Miss Lina. Iya, hadir Pak. Iya. Apa topologinya Mbak di dalam jaringan itu? Kalau topologinya yang saya tahu itu ada bus, star, ring, Bus, tree, tree, ya. Terus? Mesh. Oke, cukup. Ya, cukup ada beberapa ini cukup deh. Internet menggunakan topologi. Nah, di internet itu secara umum menggunakan topologi 67 ya, topologi apa? Oke, siapa nih? Wah, kok jadi makin menciut nih pada kabur nih. Yusuf Muhammad Najhan. Hadir Pak. Oke, Mas Yusuf. Internet tuh setahu panjenengan menggunakan topologi apa, Mas? Internet. Bagaimana? Ini bukan Pak. Maaf, putus-putus di saya. Gimana Mas? Ulang lagi. Topologi apa? Topologi tree bukan Pak? Kan. Internet tuh menggunakan topologi mesh ya. Mesh-nya apa sih? Coba. Saya baca nggak ini. Apa itu topologi? Apa itu deh? Jelaskan topologi mesh. Nah, secara singkat atau teknisnya aja nggak apa-apa. Saya lebih suka teknis. Coba ini biasanya laki-laki nih pinter. Hikmah Arkan Nur Zaidan. Mas Zaidan ini. Masuk Pak. Salah kan. Oke. Apa Mas Topologi mesh itu teknisnya aja, nggak usah pakai baca formal. Untuk menghubungkan itu topologi yang menghubungkan setiap komputer secara langsung tanpa ada perantara. Arah kontan. Langsung ya. Tanpa perantara. Oke. Jadi menarik ini. Ada pertanyaan baru. Ini terakhir 10 ya. Saya jam 9 ini. Ini pertanyaan berikutnya besok aja. Oke. Topologi
Topologi apa yang menggunakan perantara? Terakhir. Eva Sitompul. Eva. Iya, Pak. Oke, Mbak nyata ya, saya kira perempuan. Oke, apa Mbak? Topologi apa yang menggunakan perantara dalam menghubungkan antar komputer di dalam jaringan komputer? Kalau nggak salah topologi ring, Pak. Ring. Alasannya? Apa bedanya ring dengan bus? Pertanyaan lagi. Apa alasannya Mbak topologi ring? Halo Mbak Eva. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Oh, masih Google dulu ya. Oke. Atau mungkin supaya nggak salah paham, coba saya revisi dikit ya pertanyaannya. Apa yang menggunakan ini aja deh, konsentrator? Dah, beti-beti sini. Oke, Mbak Eva, saya ganti pertanyaannya. Konsentrator, ini lebih spesifik. Halo, Mbak Eva. Topologi star, Pak. Oh iya. Ya. Oke, tadi mungkin nggak salah paham ya. Oke, konsentrator betul sekali. Oke, jam 9 pas. Oke, ini saya simpen deh. Jadi besok kita mulai dari nomor 10 ya. Oke, karena udah jam 9 sudah selesai, project sudah saya berikan ya. Kalau ada pertanyaan silakan WA ke saya aja langsung. Ya. Apabila di Aspek kalian nggak bisa mendapatkan materi atau aplikasi atau apapun itu, ya kalian bisa hubungi saya langsung Bapak. Oke, terima kasih. Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Oke, sama. Jangan di Terima kasih Pak. Terima kasih.